Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintek. Pada acara kali ini, terutama di acara Saintek Bercengkrama, kalian akan mendapatkan informasi akademik, organisasi, dan juga insight dari para ketua himpunan mahasiswa teknik informatika, kimia, dan juga teknik sipil di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kebetulan nih pada sore kali ini saya kedatangan narasumber dari Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yaitu Saudari Fitri Hairani. Gimana nih Saudari Fitri kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan kali ini banyak hal yang ingin saya tanyakan, terutama untuk himpunan mahasiswa kimia di sini, terutama kan banyak inovasi-inovasi yang dilakukan, terutama dalam riset ilmiahnya dan terobosan-terobosan dari himpunan mahasiswa kimia itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang pertama di sini yaitu apa sih yang dapat menginspirasi gitu agar mahasiswa UMI nantinya dapat tertarik untuk memilih jurusan kimia? Baik, menurut saya ya, untuk menginspirasi siswa atau siswa-siswa untuk memilih jurusan kimia pada perguruan tinggi nanti dapat dilakukan dengan menawarkan pengalaman praktis maupun teoritis yang tentunya relevan dengan bidang kimia. Contohnya itu seperti melalui kegiatan laboratorium. Nah, kegiatan laboratorium ini contohnya pelatihan spektrofotometri atau alat evaporasi dan lain sebagainya. Kemudian melalui workshop ini bisa dicontohkan dengan workshop pembuatan sabun tangan atau lain sebagainya. Nah, atau proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan konsep dan aplikasi kimia secara langsung. Banyak ya, terutama tadi hal-hal yang dapat menginspirasi gitu, terutama untuk mahasiswa baru agar nantinya bisa masuk ke jurusan kimia. Ya, terutama untuk jurusan kimia di sini, bagaimana sih untuk Saudari Fitri kira-kiranya untuk peran mahasiswa kimia gitu dalam inovasi riset ilmiah di masa yang saat ini gitu? Untuk peran sendiri ya, peran mahasiswa kimia itu dapat berperan aktif dalam inovasi riset ilmiah dengan melakukan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada aplikasi kimia dalam berbagai bidang tentunya. Nah, mereka dapat berkolaborasi dengan dosen seperti proyek-proyek yang dilakukan oleh dosen sendiri dan ahli lainnya untuk mengembangkan ide-ide inovatif dan mengaplikasikan hasil penelitian dalam solusi masalah yang dihadapi oleh masyarakat sendiri. Nah, terutama tadi sudah membahas tentang peran-peran banyak ya yang dari mahasiswa kimia itu dalam inovasi riset ilmiah. Terutama kan dalam Universitas Muhammadiyah Sukabumi di sini sangat sering sekali gitu mahasiswa kimia di sini dalam melakukan terobosan terutama dalam hal inovasi di sini. Nah, untuk Saudari Fitri juga di sini bisa nggak sih gitu jelaskan proyek inovatif apa gitu yang sedang dikerjakan oleh mahasiswa kimia saat ini gitu, atau yang sudah sebelumnya gitu? Baik, untuk tahun ini kebetulan belum ada ya, dikatakan belum ada. Tetapi di tahun-tahun yang lalu atau setahun sebelum ini, mahasiswa kimia sempat mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek sebanyak 4 kelompok yang didanai. Adapun inovasi dari penelitiannya itu, yang pertama formulasi sediaan nanogel dari ekstrak daun putri malu sebagai terapi bagi penderita hipertensi. Nah, kan jarang ya ada yang mengemukakan atau berinovasi untuk membuat terapi bagi penderita hipertensi melalui sediaan nanogel gitu ya. Maka dari itu mahasiswa kimia mencanangkan atau menginovasikan sediaan tersebut untuk penderita hipertensi. Nah, yang keduanya itu ada formulasi sediaan serum limbah bulu ayam sebagai sumber keratin dengan ekstrak lidah buaya untuk terapi rambut rontok. Nah, yang ketiganya ada kajian in silico dan in vivo ekstrak daun pakai sayur sebagai anti diabetes. Nah, untuk itu untuk pakai sayur sendiri ini masih tahap laboratorium. Jadi
belum bisa disebarluaskan ke masyarakat karena masih dalam bentuk ekstrak gitu ya, belum dalam bentuk sediaan gitu. Nah, yang terakhir itu kelompok keempat ada potensi granul ekstrak daun culantro sebagai biolarvasida dalam upaya pencegahan penyakit terofis di Indonesia secara in silico dan in vivo. Mungkin itu inovasi dari kimia pada tahun lalu yang sempat didanai oleh pemerintahan gitu. Oh, terutama guys dalam terobosan-terobosan di sini sangat banyak ya dari mahasiswa kimia di sini melakukan karya riset ilmiahnya, merupakan di sini juga dalam bagian dari proyek inovatif itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kira-kiranya nih untuk mahasiswa kimia Saudari Fitri di sini gimana sih caranya gitu dapat mendukung pengembangan inovasi riset ilmiah terutama dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi gitu. Baik, untuk mahasiswa kimia itu dapat mendukung pengembangan inovasi riset ilmiah di lingkungan Universitas Muhammadiyah sendiri, dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang diorganisir oleh universitas sendiri tentunya ya. Mereka dapat berkolaborasi dengan dosen dan ahli lainnya untuk mengembangkan ide-ide inovatif dan mengaplikasikan hasil penelitian dalam solusi masalah yang dihadapi oleh masyarakat sendiri. Iya. Banyak juga ya untuk terobosan di sini untuk mendukung gitu pengembangan inovasi riset ilmiah oleh mahasiswa kimia di sini. Nah, berbicara tentang banyak proyek inovatif di sini dan juga banyak riset-riset ilmiah yang dilakukan oleh kimia. Nah, pasti kan ada tantangan atau bahkan hambatan dari mahasiswa kimia dalam melakukan karya inovasi risetnya itu sendiri. Nah, kira-kiranya nih untuk Saudari Fitri apa sih gitu kira-kiranya tantangan terbesar gitu yang dihadapi mahasiswa kimia dalam mengembangkan inovasi riset ilmiahnya? Nah, untuk tantangan terbesarnya sendiri pasti di seluruh bidang keilmuan itu pasti ada ya tantangan terbesarnya. Nah, di kimia sendiri tantangan terbesar yang dihadapi oleh mahasiswa kimia dalam mengembangkan inovasinya itu adalah menghadapi hambatan-hambatan seperti kurangnya sumber daya, kurangnya dukungan, dan kurangnya pengalaman dalam pengembangan inovasi sendiri. Nah, mereka juga harus berhadapan dengan tekanan akademis yang cukup tinggi ya. Dan harus dapat mengelola waktu dengan efektif untuk mengembangkan proyek-proyek inovatif mereka. Begitu. Nah, terutama di sini jujur ya emang sulit juga gitu untuk membagi waktu, apalagi kan kesibukan dalam perkuliahan terutama semester yang ke atas itu banyak lah. Nah, tentunya tantangan terbesar di sini banyak juga solusi sih di sini yang bisa dilakukan. Nah, banyak juga hal-hal yang selanjutnya di sini bagaimana sih gitu untuk kontribusi pada solusi masalah lingkungan secara langsung gitu untuk inovasi riset yang dilakukannya. Mahasiswa kimia dalam kontribusi mahasiswa kimia ya pada solusi masalah lingkungan secara langsung itu bisa dengan mengembangkan inovasi riset yang berfokus pada aplikasi kimia dalam pengelolaan lingkungan tentunya. Mereka dapat mengembangkan teknologi dan metode yang lebih efektif dan efisien untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi di lingkungan sendiri. Nah, seperti penggunaan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan atau teknologi pengelolaan limbah yang efektif itu. Nah, banyak ya guys di sini untuk kontribusi yang dilakukan terutama dalam solusi langsung gitu untuk masalah di lingkungan oleh mahasiswa kimia itu sendiri. Nah, berbicara tentang riset yang dilakukan tentunya nih ada tempat favorit nih terutama untuk mahasiswa kimia. Nah, kira-kiranya nih apa sih di sini hal penting atau esensi dari laboratorium di sini dalam mendukung proyek inovatif mahasiswa kimia itu sendiri? Baik, laboratorium itu tempat yang paling berperan ya untuk mahasiswa kimia. Nah, laboratorium sendiri memainkan peran penting dalam mendukung proyek inovatif mahasiswa kimia dengan memberikan mereka akses pada fasilitas yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, laboratorium juga tentunya dapat menjadi tempat bagi mahasiswa untuk berbagi ide pengalaman dan ide-ide dengan dosen dan ahli lainnya. Nah, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan inovasi.
Terutama di sini dalam laboratorium di sini sangat tidak bisa dipisahkan gitu ya dari mahasiswa kimia dalam melakukan risetnya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih nih dari Saudari Fitri di sini melihat kolaborasi gitu antara mahasiswa kimia dengan dunia eksternal ya seperti kayak industri dalam menciptakan inovasi-inovasi yang ada gitu. Peran kolaborasi antara mahasiswa kimia dan industri itu menurut saya dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam pengembangan inovasi dengan memberikan mereka akses ke sumber daya dan teknologi yang lebih modern. Nah, contohnya ke kolaborasi ke eksternal itu dapat kita lakukan di kegiatan PKL sendiri ya, atau praktik kerja lapangan, di mana pelaksanaannya itu mungkin hanya 40 hari tapi kita lebih ngambil ke pengalamannya gitu ya. Mungkin seperti itu. Terutama di sini dalam kolaborasi di sini industri di sini banyak ya keterhubungannya dengan mahasiswa kimia, terutama yang dekat-dekat nih mahasiswa kimia juga ada beberapa yang melaksanakan PKL juga. Nah di sini juga bisa nggak sih gitu dari Saudari Fitri di sini memberikan contoh gitu sukses dari alumni kimia yang sudah lulus. Ya, banyak hal apa sih yang sudah terobosan yang ya seperti manfaatnya atau bahkan inovasinya pada bidang yang sudah dilakukan terutama dalam hal inovasi riset ilmiahnya. Untuk alumni kimia yang telah bisa dibilang sukses ya dalam bidangnya itu sebetulnya banyak, tapi mungkin saya sebutkan beberapa saja. Ilmu kimia itu kan, bidang kimia itu kan bermacam-macam ya. Salah satunya ada bidang kimia lingkungan, di mana di bidang kimia lingkungan ini ada Kang Tommy, alumni kimia sendiri. Beliau itu menjabat sebagai ketua di Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah gitu ya. Kemudian beliau juga bekerja di bidang lingkungan sebagai kontraktor gitu. Ada yang kedua itu ada Kang Ujang sendiri itu konsultan WWTP atau IPAL di tingkat nasional. Nah, IPAL itu kan pengelolaan air limbah gitu ya, pengelolaan air limbah untuk menjadi air bersih gitu ya. Itu juga kan sangat berpengaruh gitu sangat berpengaruh untuk lingkungan sekitar gitu ya, pengaruhnya sangat besar gitu. Yang ketiga ada Kang Ismail, itu sebagai konsultan lingkungan di tingkat nasional juga. Kemudian ada Kang Ilham, beliau itu bekerja di perusahaan industri produksi kimia atau EON Chemical di tingkat nasional juga. Yang terakhir itu ada Kang Nurdian itu di PT AIO atau Amerta Indah Otsuka. Kalau saudara tahu itu di ini Pokariswet ya, Pokariswet sebagai manajer proyek juga seperti itu. Pertama guys, di sini banyak ya dari alumni kimia ya, walaupun banyak juga di sini, cuman ada beberapa di sini yang dapat menginspirasi gitu untuk mahasiswa baru agar bisa masuk ke mahasiswa kimia di sini. Nah, berbicara tentang kesuksesan dan beberapa riset di sini, nah terutama untuk himpunan mahasiswa kimia di sini nih, apa sih gitu peran organisasi dari mahasiswa himpunan kimia di sini dalam mendorong inovasi di kalangan mahasiswa kimianya secara tersendiri? Peran organisasi mahasiswa sendiri dapat berperan aktif ya dalam mendorong inovasi di kalangan mahasiswa kimia dengan memberikan mereka kesempatan untuk berbagi pengalaman dan ide-idenya sendiri. Nah, serta mendukung mereka dalam pengembangan proyek inovatif tersebut. Organisasi ini juga dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkomunikasi dengan dosen dan ahli lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam pengembangan inovasi yang mereka canangkan gitu. Banyak ya, terutama di sini peran organisasi yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa kimia untuk mahasiswa kimia itu sendiri dalam mendorong inovasinya
di lingkungan kampus maupun di lingkungan luarnya. Nah, di sini berbicara pada zaman kali ini kan pasti apa-apa sudah menjadi teknologi ya, terutama dalam kemodernisasian pada zaman sekarang gitu. Nah, bagaimana sih di sini peran pentingnya gitu dari teknologi dan alat-alat modern di sini dapat mendukung dan mempengaruhi pengembangan inovasi mahasiswa kimianya langsung? Tentunya teknologi pada saat ini tuh sangat berperan penting ya, teknologi dan alat modern saat ini. Berhubung zaman semakin modern, teknologi dan alat modern juga dapat mempengaruhi pengembangan inovasi bagi mahasiswa kimia sendiri dengan memberikan mereka akses ke sumber daya dan teknologi yang lebih modern gitu. Mereka dapat menggunakan teknologi dan alat untuk mengembangkan inovasi yang lebih efektif dan efisien. Mungkin seperti itu. Banyak ya guys di sini, terutama dalam penggunaan teknologi pada riset-riset ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa kimia itu sendiri. Nah, berbicara tentang banyak tadi yang sudah seperti riset ilmiah, keterhubungan dengan organisasinya, dan juga pemanfaatan teknologi dan alat-alat modern. Nah, di sini apa sih gitu langkah-langkah yang dapat diambil mahasiswa kimia untuk terus berinovasi di tengah hambatan yang ada? Baik, mahasiswa kimia, menurut saya ya, mahasiswa kimia dapat mengambil langkah-langkah seperti berkomunikasi dengan dosen, kemudian berbagi pengalaman dan ide-ide kepada teman-teman yang mungkin belum mengalami atau mungkin belum bisa berinovasi gitu pada penelitian dan pengembangannya, kemudian serta mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, dan evaluasi yang diperlukan dalam pengembangan inovasi tersebut. Mereka juga dapat mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan dengan cara yang lebih efektif. Terutama banyak sekali ya guys di sini dari langkah-langkah gitu yang dapat diambil dari mahasiswa kimia agar inovasi di sini tuh untuk terus gitu jadi menghadapi hambatan yang ada. Nah, di sini berbicara tentang dosen juga ya. Nah, bagaimana sih di sini untuk Saudari Fitri, bagaimana peran dosen dalam mendukung ide-ide inovatif untuk mahasiswa kimia dalam melakukan risetnya? Peran dosen juga dapat berperan aktif dalam mendukung ide-ide inovatif mahasiswa kimia dengan memberikan mereka bimbingan dan dukungan yang diperlukan. Dosen juga dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa sendiri serta membantu mereka dalam mungkin mengembangkan keterampilan analisisnya gitu ya. Nah, terutama tadi banyak ya guys dari peran-peran dosen di kimia itu sendiri dalam mendukung gitu ide-ide inovatif dari mahasiswa kimianya ya, sebagai fasilitasi ataupun bahkan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan dari mahasiswa kimia dalam melakukan riset itu sendiri. Nah, bisa nggak sih gitu Saudari Fitri di sini jelaskan juga pentingnya hal-hal dasar gitu dalam pengembangan inovasi kimia ya, seperti seenggaknya punya hal-hal kayak basic atau bahkan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa kimia itu sendiri gitu. Nah, pentingnya hal-hal dasar dalam pengembangan inovasi kimia sendiri merupakan bentuk bahwa mereka itu menjadi dasar dari pengembangan inovasi yang lebih lanjut. Contohnya, pengetahuan dasar tentang kimia dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan inovasi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan dengan cara yang efektif juga sangat penting dalam pengembangan inovasi tersebut. Intinya, pengetahuan dasar itu sangat dibutuhkan pada pengembangan inovasi kimia yang lebih lanjut gitu. Berbicara tentang hal dasar tadi, terutama banyak juga ya guys dalam pengembangan inovasi di sini yang dibutuhkan gitu, terutama di sini dalam pengembangan riset itu. Nah, kira-kiranya nih untuk Saudari Fitri ada nggak sih gitu saran gitu untuk mahasiswa baru di sini untuk gimana sih caranya fokus gitu pada inovasi riset ilmiah yang dilakukan? Saran saya untuk mahasiswa baru yang ingin fokus pada inovasi riset ilmiah, mungkin mahasiswa baru itu
belum belum banyak terfokus pada riset ilmiah ya, karena memang masih dasar-dasar. Tetapi perlu diingat bahwasannya riset itu harus disiapkan dari jauh-jauh hari gitu, harus disiapkan dari jauh-jauh waktu. Nah, saran saya untuk mahasiswa baru yang nantinya masuk ke prodi kimia adalah untuk memulai dengan mengembangkan pengetahuan dasar tentang kimia itu sendiri dan kemampuan beradaptasi dengan perubahannya. Mereka juga harus banyak-banyak berkomunikasi ya dengan dosen dan ahli lainnya tentunya. Terutama di sini banyak ya guys, agar fokus gitu pada inovasi riset ilmiah yang dilakukan untuk mahasiswa kimia itu sendiri. Nah, banyak hal yang sudah tadi saudari Fitri sampaikan di sini. Bagaimana sih gini kayak perspektif dari saudari Fitri di sini untuk melihat masa depan gimana sih gitu inovasi kimia yang dilakukan riset ilmiahnya secara luas gitu. Untuk melihat masa depan mungkin diprediksi saja ya. Masa depan inovasi kimia ini secara luas tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, seperti perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat juga bisa berpengaruh gitu. Dan kemampuan beradaptasi dengan perubahannya juga sangat berpengaruh. Inovasi kimia sendiri dapat berkontribusi pada pengembangan solusi masalah lingkungan dan kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat begitu. Banyak ya guys untuk peran di sini melihat inovasi kimia dilihat secara luas gitu. Nah, kira-kiranya nih banyak juga kan seperti lomba-lomba atau bahkan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa kimia sendiri. Nah, menurut pandangan saudari Fitri nih, gimana sih peran pentingnya gitu kompetisi kayak OSN kah atau ONMIPA kah gitu untuk mahasiswa kimia, contohnya dalam mempromosikan gitu inovasi yang dilakukan pada kalangan mahasiswa kimia itu sendiri. Kompetisi ilmiah dapat mempromosikan inovasi di kalangan mahasiswa kimia sendiri dengan memberikan mereka kesempatan untuk berbagi pengalaman dan ide-ide. Nah, di sini itu kita mewadahi mereka yang berpengalaman, mahasiswa-mahasiswa yang berpengalaman dalam mencanangkan inovasinya melalui sosialisasi melalui sosialisasi yang diadakan oleh himpunan mahasiswa kimia sendiri gitu ya, untuk berbagi pengalaman dan ide-ide yang mereka punya serta mendukung mereka dalam mengembangkan proyek inovatif. Nah, kompetisi ilmiah juga dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam pengembangan inovasi ya. Banyak ya guys di sini untuk peran dari kompetisi ilmiah itu sendiri pada mempromosikan inovasi ilmiah di kalangan mahasiswa kimia. Nah, terutama kan ada beberapa juga mahasiswa kimia sendiri yang mengikuti kegiatannya seperti lomba atau bahkan kompetisi ilmiah juga gitu. Nah, menurut pandangan Fitri juga nih sebagai ketua himpunan mahasiswa kimia, nah kira-kiranya bagaimana sih gitu mahasiswa kimia di sini dapat mengakses pendanaan ya, seperti proyek inovatif yang dilakukan, seperti karya riset ilmiah yang dilakukannya juga gitu, agar pendanaan di sini dapat diakses dalam kegiatan inovasi riset ilmiahnya. Mungkin mahasiswa kimia sendiri dapat mengakses pendanaan itu melalui platform yang sering diupdate oleh sosial media ya. Jadi pantengin aja terus gitu IG dari pendanaan dari kementerian atau apa dari situ. Kalau misalkan udah dekat ke hari H penguploadan proposal, dari situ kita udah ready dari pengembangan proposalnya sendiri, pengembangan proposal yang lebih baik, dan tentunya nggak menghilangkan komunikasi dengan dosen ya, karena dosen sendiri sebagai pembimbing kita gitu dalam pengembangan riset gitu. Banyak ya guys di sini dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa kimia maupun dari mahasiswa kimia itu sendiri gitu, dalam gimana sih caranya gitu mengakses pendanaan secara langsung dalam proyek inovatif yang dilakukan oleh mereka.
Nah, di sini juga untuk Saudari Fitri, nah gimana sih gitu cara keterampilan, bagaimana caranya non teknis yang penting gitu bagi mahasiswa kimia dalam melakukan riset inovasi ilmiahnya? Kalau keterampilan non teknisnya sendiri, yang penting bagi mahasiswa kimia untuk berinovasi itu yang terpentingnya itu kemampuan berkomunikasi ya, karena banyaknya itu harus berkomunikasi dengan dosen untuk berinovasi itu, karena kan mereka ahli di bidangnya gitu ya, mungkin seperti itu. Banyak ya guys di sini dalam melakukan keterampilan non teknis, terutama hal apa saja sih gitu yang dapat dilakukan oleh mahasiswa kimia itu sendiri untuk melakukan inovasi. Nah, kita nih udah di penghujung akhir acara. Terasa juga ya banyak hal yang sudah kita dapatkan, maupun itu informasi mengenai gimana sih caranya gitu mahasiswa kimia di sini dalam melakukan riset ilmiahnya, dalam gencar-gencarnya kegiatan akademiknya, maupun apa saja sih kesibukan mereka gitu di lingkungan organisasi mereka. Nah, untuk Saudari Fitri nih sebagai ketua himpunan mahasiswa kimia, apa sih gitu harapan himpunan mahasiswa kimia ke depannya terkait peran mahasiswa kimia dalam mempromosikan inovasi untuk masa yang akan datang? Peran himpunan mahasiswa sendiri ya, terkait peran mahasiswa kimia dalam mempromosikan inovasi untuk masa yang akan datang, mungkin salah satunya mereka itu dapat berkontribusi pada pengembangan solusi masalah lingkungan dan kesehatan di masyarakat sendiri, karena kan tuntutan pencari ilmu itu agar bermanfaat di masyarakat atau di sekitarnya gitu ya. Itu harapannya mereka juga harus berfokus pada aplikasi yang tentunya bisa dibilang lebih efektif dan efisien ya, serta menghadapi tantangan yang banyak dihadapi masyarakat sendiri begitu. Nah, banyak ya guys di sini untuk terutama harapan yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa kimia di sini, gimana caranya gitu untuk peran mahasiswa kimia ke depannya gitu dapat mempromosikan inovasi mereka di masa yang akan datang. Nah, guys, mungkin itu saja. Banyak sih bahasanya sudah kami lakukan pada saat ini juga. Tadi sudah membahas tentang informasi mengenai kesibukan mereka di akademik maupun di organisasi, bahkan inovasi-inovasi mereka juga yang dilakukan riset ilmiahnya untuk masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan juga Saudari Fitri sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.